Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo teman-teman peneliti belia Indonesia, selamat datang kembali di IYSA Research Portal. Setelah sesi bersama Kak Aziza selesai, kali ini kita akan memulai sesi terbaru bersama Dr. Dase. Beliau adalah salah satu tim ahli ISA dan juga salah satu dosen di Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian beliau adalah di food dan teknologi pangan. Wah, keren banget ya! Penasaran apa saja yang akan dibahas oleh Dr. Dase? Yuk langsung saja simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman peneliti belia? Ini yang dari Sabang bagaimana? Dari Sabang sampai Merauke ada peneliti belia. Dari Tanah Abang sampai Muara Angke ada peneliti belia. Dari Cibunggulang sampai Cilibende juga ada peneliti belia pastinya. Nah, salam kembali dengan Dase Hunayfi dari kantornya ISA ini di syutingnya di sini. Baik, sekarang sebetulnya keahlian saya di bidang teknologi pangan, ilmu dan teknologi pangan, dari mulai food bioteknologi, dia biasa mengaplikasikan semua yang berbau bio untuk ke teknologi pangan. Sampai sekarang mungkin penelitian di bidang tersebut banyak sekali, termasuk katanya berikan pencerahan terkait dengan penelitian-penelitian di bidang pangan tersebut. Yang pastinya penelitian di bidang pangan tidak hanya mencerahkan tadi terkait makanan, tetapi siapa tahu juga mencerahkan masa depan. Cila ya. Banyak sekali yang bisa kita teliti dari mulai sehari-hari ya, misalnya terkait case-case yang sekarang sedang ya. Dari mulai penelitian terkait minyak goreng misalnya, bisa penggorengan seberapa kali sih seharusnya misalnya. Nah, karena banyak di saat harga mahal ini tentunya juga minyak goreng jadi dipakai berulang-ulang ya, bukan mau membicarakan tentang case atau politiknya di sini, tetapi memberikan trigger terhadap penelitiannya, atau bagaimana cara pemurnian tanpa istilahnya menjadi rusak minyak gorengnya tersebut, tanpa menjadikan karsinogenik. Nah, tentunya banyak yang bisa diteliti juga. Atau misalnya apakah dengan mencari alternatif bahan baku untuk media penggorengan, tidak hanya dengan tentunya minyak yang tersebut, tetapi dengan minyak yang lain. Atau penelitian terkait harga tempe sekarang misalnya ya. Nah, apakah harus selalu tempe tersebut dari kedelai? Tentunya tidak ya. Bisa jadi misalnya dari kacang-kacang lainnya. Kacang di kita banyak banget ya. Ada kacang koro-koro, ada kacang yang besar. Bisa jadi tempe tersebut dibikin dari kacang hijau. Nah, warnanya kan jadi unik tuh ya. Atau tempe dibikin dari kacang merah. Daripada impor misalnya kedelainya, bikin tempe dari berbagai macam varian kacang-kacangan. Apalagi sekarang misalnya warna-warna hijau dipadu-padankan dengan warna merah. Jadi tempe ada putih ya, hipamiseliumnya tentunya ada warna kacang merah sama warna kacang hijau. Warnanya jadi lebih menarik ya, tentunya. Jadi betul-betul kekinian. Nah, ide-ide tersebut bisa diangkat untuk penelitian tentunya ya. Apalagi ya pemanfaatan byproduct ya, banyak sekali byproduct atau hasil samping, tidak hanya untuk dimanfaatkan terkait dengan misalnya menjadi kompos atau segala macam, tetapi kita bisa manfaatkan juga untuk makanan. Karena sebagai contoh dari tradisi orang tua kita, dari tradisi yang terdahulu, sebagai contoh byproduct dari pembuatan tahu atau tofu aja kita bisa manfaatkan untuk oncom. Nah, untuk produk-produk lainnya kita bisa manfaatkan juga tentunya produk-produk tersebut. Nah, atau misalnya produk-produk hasil samping dari sebuah proses pembuatan yang lainnya, misalnya bikin functional food terkait dengan yang berhubungan dengan kesehatan, itu juga tentunya sangat menarik ya, apalagi di mana zaman sekarang yang namanya makanan sehat menjadi target utama. Selain menyehatkan, tentunya juga jangan lupa ya terkait dengan harga dan lain sebagainya, karena kondisinya. Mencari alternatif tertentu untuk perbaikan ekonomi, untuk perbaikan bangsa, di mana riset tidak hanya menghasilkan output saja berupa laporan-laporan
atau berupa persentase saja, tetapi bisa berdampak terhadap masyarakat kecil. Karena Indonesia ini 80% lebih industrinya adalah industri kecil. Permasalahan-permasalahan yang ada di industri kecil jauh lebih kompleks. Bisa jadi mengangkat tema riset tersebut dari industri-industri pangan yang kompleks tadi ya, yang ada di masyarakat. Sebagai contoh misalnya bikin keripik balado, gimana sih bisa nempel untuk mengurangi minyaknya tetapi tetap bisa nempel. Minyak lagi kembali ke minyak, memang lagi tren, tetapi kan produknya banyak tuh yang memanfaatkan minyak tersebut. Nah, membantu permasalahan-permasalahan industri kecil tersebut bisa lebih meningkat lagi. Nah, topik-topik riset seperti itu tentunya sangat menarik untuk diaplikasikan. Atau terkait bagaimana membantu istilahnya sistem yang menjadi permasalahan adalah sistem sanitasi dan higiene di industri kecil tersebut, mengingatkan kembali kepada industri kecilnya sambil melakukan penelitian bagaimana recycle air tersebut ya dimanfaatkan di industri, atau misalnya bagaimana waste manajemennya sendiri di industri tersebut juga bisa dijadikan topik-topik penelitian tentunya. Nah, kalau industri besar sepertinya kan memang banyak juga by produknya ya, tetapi sudah bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi masalah ketika terjadi istilahnya ada permasalahan. Tentunya kalau industri besar mudah untuk diselesaikan. Nah, teman-teman para peneliti biasanya ide-idenya tuh brilian karena memang berawal dari kebiasaan mengkonsumsi makanan atau berawal dari pola pikir yang kekinian, bisa jadi membantu masyarakat juga. Termasuk misalnya tadi ya, fresh ide itu biasanya datang dari anak muda justru ya, bukan dari orang-orang tua seperti saya. Kita hanya men-trigger saja. Kenyataannya ide-ide yang terbaru, yang kekinian datang dari teman-teman semua para peneliti belia. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan terkait trigger penelitian, bahwa di bidang ilmu dan teknologi pangan juga banyak. Tidak hanya berhubungan dengan industri besar saja, tetapi dengan industri-industri kecil yang bermasalah juga tadi bisa kita bantu untuk menyelesaikan solusi. Karena yang namanya sebuah ilmu bisa berasal dari permasalahan juga. Nah, teman-teman bisa create sesuatu dari permasalahan-permasalahan kecil. Kalau terlalu fokus juga pada teknologi-teknologi canggih, belum tentu itu tepat guna. Misalnya sebagai contoh, misalnya kita mau mengaplikasikan teknologi non-thermal, teknologi tanpa menggunakan panas misalnya. Tetapi belum tentu cocok untuk industri kecil di kita, karena satu, supplier untuk peralatannya belum ada. Yang kedua, teknologinya belum sampai, modalnya belum sampai. Masih banyak istilahnya alternatif-alternatif teknologi yang bisa di-create oleh peneliti belia untuk membantu industri-industri kecil tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya ada perhitungan aturan negara tentang kecukupan panas misalnya ya, untuk sterilitas komersial, bisa dicobakan dengan menggunakan panci presto, diberikan standar operasional prosedur kepada industrinya dengan tepat. Tadi mencari alternatif-alternatif solusi pangan lain untuk mengurangi ketergantungan kita, satu terhadap beras, yang kedua terhadap terigu misalnya. Cari alternatif-alternatif lain menjadi sumber karbohidrat, sumber makanan pokok, agar forum penganekaragaman pangan tersebut beredar di masyarakat. Sehingga ketika harga beras naik tidak menjadi shock gitu, ada alternatif makanan lain yang bisa dimanfaatkan gitu. Atau apa tadi yang tadi impor terhadap terigu ya, bagaimana mengurai sampai sekarang banyak sumber-sumber umbi-umbian yang belum termanfaatkan, ganyong, garut belum dimanfaatkan secara optimum menjadi tepungnya. Termasuk teknologi bionya ya, baru sekarang beredar mocaf, modify cassava flour, tetapi yang lainnya belum, dan itu juga industrinya masih skala industri kecil untuk mocaf tersebut, sehingga keterlanjutannya masih kurang, masih dibutuhkan penelitian terkait tepung-tepungan yang lain yang bisa dimanfaatkan. Bisa jadi ketika peneliti belia menemukan, sebagai contoh peneliti muda yang ada di wilayah Bogor misalnya menemukan proses penempungan lapis talas atau tepung talas, akhirnya bisa menjadi oleh-oleh
ya menjadi lapis talas atau misalnya ubi jalar ungu dengan proses penepungan bisa jadi tepung ubi jalar yang dimanfaatkan untuk oleh-oleh. Nah, yang pastinya sukun masih belum termanfaatkan dengan baik, teman-teman juga bisa melakukan penelitian. Mungkin itu dulu, nanti kepanjangan ya trigger untuk penelitiannya. Nah, sampai sekarang explore permasalahan yang ada di sekitar dapur teman-teman, karena di situ banyak juga sumber-sumber ilmu yang bisa kita manfaatkan menjadi proyek-proyek penelitian yang tidak mengharuskan misalnya biaya terlalu mahal atau lain sebagainya, tetapi bisa bermanfaat ya outcome-nya kepada masyarakat. Tidak hanya berupa laporan saja, tetapi betul-betul bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kelas sesi pertama bersama Dr. Daser. Semoga teman-teman semua bisa lebih paham tentang teknologi pangan ya. Sebelum aku mengakhiri perjumpaan kita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar bersama. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.